Waghdud min sautik, bicara juga demikian. Kalau ngomong bicara jangan terlalu keras. Baik keras suaranya itu dari sudut suara atau keras isinya. Keras isinya ngomong aja kayak gluduk. Ngomongnya kebanteran kayak gluduk. Jadi sombong artinya. Jangan terlalu sombong keras begitu, juga jangan keras suaranya. Inna angkarul aswati rasutul khamir, sungguh suara yang paling buruk, yang paling dina itu ada suaranya keledai, bau banter, ya, di akhir suaranya lirih, itu suaranya keledai begitu. Ya. Alam tahu annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Alam tahu, ayat ini menggugah umat manusia supaya rajin untuk mengelola alam sekelilingnya. Alam tahu annallah, apakah kalian nggak ngerti? Allah lah yang telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang di muka bumi. Semuanya apa yang di langit dan di muka bumi, kita manusia oleh Allah diberi kemampuan untuk mengelola apa yang ada di bumi, ada di langit itu kita diberi kemampuan untuk mengelola. Wa asbaru alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan Allah menyempurnakan kepada kalian akan nikmat-nikmatnya zahir dan batin. Jadi dalam ayat ini kita ditekankan untuk supaya rajin untuk mengelola kekayaan bumi. Kekayaan yang ada di lingkungan kita jangan dibiarkan. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk rajin bekerja. Fa innallaha ta'ala yuhibbu man atqana amalu. Allah Ta'ala sangat mencintai orang yang di dalam bekerjanya itu sungguh-sungguh. Jadi menyangkut tentang pengetahuan dan teknologi, Al-Quran yang memerintahkan kita. Al-Quran ini sentuhan Al-Quran supaya kita itu rajin untuk mengelola alam, jangan dibiarkan. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan begini, orang-orang yang menanam pohon kalian tanam, lantas mengeluarkan buah-buahan itu dimakan binatang, dimakan burung, dicuri orang, kutibat lakas sedekah, tercatat bagimu pahala sedekah. Ini artinya apa? Kita tuh jangan menelantarkan kekayaan kita. Ladang sawahmu itu di gunung nggak enak manfaatnya, harus mengeluarkan satu kemanfaatan. Bahkan dalam teori komunis ya, itu aturan komunis itu nggak boleh tanah itu ditelantarkan, harus produktif. Kalau tanah kamu ditelantarkan sekian tahun, nanti dicabut oleh pemerintah. Kalau model kapitalis kan tidak. Yang penting kita aku tak tuku ya wes, iki nak aku sak sirku. Nah, ini agak dekat dengan Islam. Malah komunis itu artinya membangun, jangan sampai menelantarkan kekayaan kita. Duwe sawah enek puluhan hektar ditelantarkan, kebutuhan pangan kita, stok pangan kurang gara-gara sawah nggak buat tanduri, kamu kesalahan seperti ini. Ya harus produktif. Alam taro anallah sakharakum, apakah kalian nggak ngerti? Allah itu menundukkan untuk kalian semuanya ada di langit dan di bumi itu untuk kalian.
Dan Allah Ta'ala menciptakan jagat seisinya ini, diberi istilahnya rumusnya jagat seisinya. Akal kamu bisa menemukan rumusnya, dan rumus ini tidak akan diganti. Walan tajidali sunnatillahi tabdila, walan tajidali sunnatillahi tahwila. Kamu tidak akan menemukan sunnatullah diganti, tidak akan dirubah sunnatullah ini. Umpama sunnatullah itu sering berubah, kita kesulitan. Wong sunnatullah itu nggak dirubah, itu saja kita kadang-kadang sekangelan. Ini kan sunatullah, musim kemarau, ini bulan ini kan sunatullah. Musim hujan itu biasanya begini. Yang cocok kalau hujan itu tanamannya ini kan sunatullah. Ini tidak dirubah. Untuk apa kok tidak dirubah? Untuk memudahkan umat manusia. Biar umat manusia itu mau berbuat dan mendapatkan keuntungan. Ya, ini sunatullah ini. Setiap Allah memberikan memberikan janji-janji, itu selalu di situ ada ada usaha-usaha, ada ujian-ujian, baru ada janji. Ya. Dan yang luar biasa, apa yang dikehendaki Allah, manusia itu diberi keinginan, nafsu dan syahwat untuk mendapatkan apa yang akan dikehendaki Allah. Pada dasarnya Allah Ta'ala menghendaki alam semesta, alamnya manusia juga binatang. Ini Allah menghendaki manusia itu berkembang biak. Alam juga demikian. Allah menciptakan agar makhluk itu berkembang biak. Sepele Allah menciptakan. Setiap kita itu punya nafsu dan syahwat. Dari nafsu dan syahwat inilah yang menimbulkan berkembang biak. Ini Allah tahu kan sepele sekali. Jadi Allah Ta'ala menghendaki manusia itu berkembang biak di muka bumi. Memang Allah menghendaki. Irodah kauniyahnya begitu. Binatang pun juga Allah menghendaki begitu. Setiap binatang Allah Ta'ala menghendaki berkembang biak. Allah menghendaki perkembang biak binatang itu, penyebab berkembang biak Allah memberinya secara alamiah, namanya sunatullah. Wong lanang ki nyawang wong wedok demen, wong wedok nyawang lanang demen. Akhirnya terjadi pernikahan, akhirnya berkembang biak. Kan begitu. Ya. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam wal bahru yamuddu min ba'di sab'ati abkhir manfatat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Walau annama fil ardi, andaikan semuanya yang ada di jagat ini, dari semua pepohonan itu dijadikan pena, dan lautan itu dijadikan mangsinya, dilipat gandakan 7 kali, niscaya untuk mencatat kalimah-kalimah Allah, untuk mencatat ilmu-ilmu Allah itu kurang, nggak bisa terhitung ilmu yang dimiliki Allah. Ini menunjukkan keagungan Allah. Jadi tak terhingga. Andaikan seluruh pepohonan dijadikan pena,
Andekan lautan dilipat gandakan 7 kali, semuanya untuk mencatat ilmu-ilmu Allah, manafidat kalimatullah, kalimat Allah tidak akan habis. Innallaha azizun hakim, Allah maha aziz, maha sempurna kekuasaannya dan maha bijaksana. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan dibangkitkannya kalian kecuali seperti satu. Artinya ketika orang-orang kafir, mereka itu kekufuran itu yang pertama kali kebanyakan mengkufuri adanya hari kebangkitan. Kebanyakan begitu. Orang-orang yang masih percaya dengan hari kebangkitan, mereka mesti takut setelah mati nanti. Orang-orang kafir yang dalam kekufurannya mereka itu meyakini hidup itu hanya di dunia ini, mati sudah selesai. Orang-orang yang keyakinannya seperti ini, mereka tuh masih nyaman, hidup itu nyaman sekali. Orang-orang kafir yang di dalam kekufuran itu masih punya keyakinan hari kebangkitan, hari pembalasan, mereka itu masih hidup itu nggak nyaman, Pak. Wedi kalau nanti ada karma, takut kalau nanti ada ancaman setelah mati. Maka teorinya orang-orang kafir itu kadang-kadang meniadakan hari pembalasan. Kalau orang Yahudi nggak begitu. Orang Yahudi membalik, ketika Tuhan itu cinta kepada kami di dunia, kemudian bukti cintanya Tuhan kepada kami ada kekayaan harta yang melimpah. Berarti kalau nanti kami mati, kami orang yang dicintai Tuhan. Itu diajarkan kepada bawahannya seperti itu. Menganggap orang-orang yang hidupnya susah, miskin seperti grupnya Muhammad CS, itu wong susah, wong melarat, bolone didik wong melarat-melarat, kuwi wong sing dibenci Gusti Allah. Sok nek mati yo dibenci. Itu cara mereka. Jadi lah orang-orang yang awam yang mengikuti mereka juga meyakini akhirnya. Jadi sampai munculnya orang Hindu, orang Buddha, kemudian mereka itu ketika mati dikremasi kemudian dibakar, itu mereka itu karena takut hari pembalasan. Jadi perasaan mereka ketika sudah dibakar habis sudah selesai, tidak, tetap akan dibangkitkan, disempurnakan kembali. Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Alam tara annallaha yurijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Alam tara annallaha, apakah kamu enggak melihat bahwa Allah lah yang mengatur, memasukkan siang pada malam, malam kepada siang, dan Allah lah yang mengatur, memutar matahari dan bulan, dan semuanya berjalan tepat pada waktunya. Artinya kita suruh bertafakur supaya kita itu yakin hari kebangkitan itu ada, dan kita nanti dibangkitkan utuh. Ini supaya ini loh, ciptaan yang begitu besar itu ringan bagi Allah, apalagi hanya sekedar mengembalikan kita setelah mati dibangkitkan. Lebih mudah bagi Allah, lebih mudah bagi Allah mengembalikan ketika kita mati dalam jadi tanah, kemudian itu lebih mudah bagi Allah.
Dan hakikatnya pengembalian manusia setelah mati dibangkitkan kembali utuh itu sangat rasional juga. Jadi begini prosesnya. Ketika tiupan sangkakala yang pertama itu semuanya kan pada mati. Selang 40 tahun kemudian ada tiupan sangkakala yang kedua, itu disertai dengan hujan sperma, kayak sperma. Dari situlah ditiupkan sangkakala, manusia itu kembali utuh, dikembalikan lagi. Tapi tidak proses dari kecil, kembalinya langsung tua, langsung besar. Jadi dibangkitkan langsung besar, ya. Dan kembalinya seperti dalam posisi belum dihitan. Jadi kita bangun dari kubur itu keadaan tidak berhitan. Jadi diwujudkan kembali seperti itu, ya. Jadi proses seperti ini masuk akal gitu, masuk akal. Ya. Wasakhkhara syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Allah yang menciptakan seperti ini itu lebih mudah bagi Allah daripada Allah membangunkan kita itu lebih mudah daripada penciptaan matahari dan bulan, memutar matahari dan bulan. Ya. Wa annallaha bima ta'maluna khabir. Dzalika bi annallaha al-haq wa anna ma yad'una min dunil batil wa annallaha al-'aliyyul kabir. Ya. Penciptaan langit dan seisinya, kemudian putaran matahari dan bulan. Ini menunjukkan bahwa Allah lah zat yang maha hak, maha benar. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ada sesuatu yang batin. Jadi jagat seisinya ini Allah ciptakan dalam bentuk ada aturan, ada rumus-rumusnya, ada ada sunatullah. Ya, ada sunatullah, ada rumus-rumusnya dunia. Ini menunjukkan dialah Allah zat yang maha benar. Allah Ta'ala menciptakan jagat seisinya. Niku nggak ada yang kontra dengan pikiran kita. Coba katakan air hujan, air itu dari atas mesti turun ke bawah. Wujudnya gravitasi. Ini menunjukkan kemahabenaran Allah, dan Allah juga memfirmankan. Coba Rasul menceritakan, dan dalam doa Rasul juga seperti itu. Allahumma ya Allah, turunkan air hujan di bukit-bukit, di tempat-tempat pepohonan, di lembah-lembah. Dan nyatanya doa Rasul ini wujud curah hujan itu mesti yang terbanyak di bukit-bukit, karena adanya apa? Gravitasi. Dan ketika hujan itu turun di bukit-bukit yang penuh dengan pepohonan, ini pengaturan air kan akan mudah. Itu barangkali yang dimaksud Allah, wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum. Allah meletakkan di bumi ini beberapa gunung-gunung agar dengan adanya gunung itu alam jagat itu tidak terjadi kegoncangan. Dengan adanya gunung itu di samping faktornya alam itu juga berputar, tapi dengan adanya gunung itu pengaturan air itu sangat mudah, tidak terjadi kegoncangan. Wa annallaha wal 'aliyyul kabir. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah liyuriyakum ayati inna fi dzalika ayat
Inna fi dzalika ayatil likulli sabarin syakur. Alam taro annal fulka, apakah kamu enggak melihat bahwa perahu itu telah berjalan di lautan. Perahu yang besar berjalan di lautan dengan nikmat Allah, tanpa tanpa ada alat apapun, hanya menggunakan teknologi angin bisa jalan ke sana kemari. Bayangkan angin ke arah utara, perahu bisa jalan ke arah utara juga. Ini nikmat Allah, liyuriyakum ayatih. Ini Allah untuk menampakkan kepada kalian nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kalian. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sungguh demikian ini tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang banyak syukurnya dan banyak sabarnya. Artinya kita suruh untuk bertadabbur, mentadaburi alam semesta. Lihatlah itu gunung, lihatlah itu lautan, lihatlah itu perahu yang besar dengan membawa dagangan yang begitu banyak. Ya, kok tidak tenggelam? Ini kekuasaan Allah seperti ini. Dan nikmat yang sangat besar yang Allah curahkan dari kenikmatan lautan ini. Coba dengan adanya lautan ini, ini bisa kita gunakan alat transportasi yang luar biasa. Mungkin bagi kita yang masih bodoh, dianggaplah lautan itu sesuatu yang menghalang-halangi kita. Tidak. Lautan itu bukan menghalang-halangi kita, justru alat kita yang bisa mendekatkan barang yang jauh bisa kita dekatkan. Sekiranya tanpa adanya lautan, ya, kita mengirimkan barang-barang antar luar negeri yang jumlahnya ratusan ton atau ribuan ton, itu kita kesulitan. Coba tongkang itu ya, dibawa berapa ribu ton, membawa berat ribuan ton. Itu kalau dimuat dengan truk gandeng, berapa ribu truk gandeng. Dengan perahu ini, ya, ini nikmat Allah yang dicurahkan kepada kita. Liyuriyakum ayatih, untuk menampakkan nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Demikian ini bisa dirasakan bagi orang yang banyak syukurnya dan bisa banyak sabarnya. Wa idza ghasyau mawjum kadulata Allah mukhlishina lahuddin. Ketika menimpa kepada mereka ombak yang begitu besar sebesar gunung, mereka kembali kepada Allah dengan ikhlas, betul-betul ikhlas kepada Allah, tidak kepada berhala mereka. Ini fitrahnya manusia, siapapun seperti ini. Ketika bencana yang sangat dahsyat itu tiba, itu banyak orang itu ikhlas dalam doanya. Falamma najjahum minal barri, ketika kita diselamatkan dari bencana ini, sebagian ada yang juga masih istiqomah. Faminhum muqtasid, sebagian kecil masih istiqomah, masih komitmen, tetap menjaga keikhlasan, tetap menjaga tauhid. Tapi sebagian besar dari manusia, ketika bencana itu sudah hilang, mereka sudah lupa dengan harta yang melimpah, keadaan kondisi sehat, badan yang sehat, mereka lupa, tenggelam dalam kemaksiatan kembali. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Tidak menentang dari ayat-ayat Allah kecuali orang yang banyak khianatnya, banyak kufurnya. Jadi orang yang terbanyak menentang firman-firman Allah, menentang hujah-hujah Allah, itu orang yang paling banyak menentang siapa? Orang yang banyak kufurnya dan orang yang banyak khianatnya.
Wa idza ghasyahum maujum kadzulijat. Jadi ini. Maka dari itu ini ya, biar di setiap ayat itu Allah selalu menggugah tauhid kita. Apakah dengan sentuhan disebutkan di akhir ayat Asmaul Husna, ya, atau di tengah-tengah ada sentuhan untuk kita kembali kepada Allah. Artinya begini, dalam kondisi apapun kita itu ditekankan untuk ma'iyatullah, atau dalam bahasa tasawufnya kita ditekankan untuk muraqabah. Dalam ayat itu penekanan kita tuh muraqabah. Muraqabah kita hendaknya selalu merasa dipantau oleh Allah, atau kita merasa disertai oleh Allah, dipandang oleh Allah, selalu disertai oleh Allah, yang untuk memotivasi kita supaya kita semakin meningkatkan iman kita, meningkatkan kesolehan kita. Dan kita harus meyakini kita nggak mungkin mendapatkan kejayaan, mendapatkan anugerah yang luar biasa, anugerah yang betul-betul berkah dunia dan akhirat, kecuali dengan komitmen akan perintah-perintah Allah. Istilah ma'iyah harus seperti itu. Jadi ada tiga untuk ma'iyah ini. Kita merasa dipantau oleh Allah. Penekanan ihsan memang seperti itu. Al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, atau seolah-olah engkau dipandangnya. Dalam segala gerak-gerik kita ma'iyah. Aplikasi ma'iyah itu beradab. Orang yang uang kita punya adab kepada Allah. Wong kita dipandang oleh Allah. Ya. Yang kedua, kalau kita merasa dipandang oleh Allah, tentunya kita kan selalu meningkatkan iman, takwa, dan amal soleh. Ya. Dan setiap kesolehan, Rasul kan memberikan janji orang besar itu soal janji. Orang manafasa amumin kurbatan, wong sing gawe senenge koncone, kowe lo digawe seneng karo Gusti Allah. Urusan dunia akhiratmu diseneng karo Allah Ta'ala. Jadi yang suka menggawe senenge koncomu susah kepaten iki yo ditakziahi. Koncomu susah nggak duwe rokok yo. Ya, iku waman satoro. Jadi ini artinya orang yang ihsan itu selalu seperti ini. Siapa yang menutupi aib koncone, Allah akan menutupi aibnya dunia dan akhirat. Ini kalau sopai aib harus ditutupi. Sampai pernah begini ya Rasul itu. Ada orang ditangkap. Dia itu ada tanda-tanda baru mabuk. Di jenggotnya itu masih ada bau khamr. Ada air yang berbau khamr. Dibawa ke Rasulullah. Rasul nggak mau mengadili. Kenapa? Nahnu qaumun, kami ada sekelompok kaum yang diperintahkan wala tahassasu wala tajassasu. Iki jenis dikatakan tahassus, goleki saleh wong. Aku gak ora nek mabuk. Kuwi mung nek mergo mbok kira-kira mbok enek tanda-tandane. Jadi ini sudah kayak kalau dipaksakan ngaku mesti ngaku. Jadi nggak boleh perbuatan maksiat itu
tanpa tangkap tangan. Wong dicekel dipaksa kon ngaku. Oke ngaku nih, apalagi diancam. Enggak seperti ini. Itu Rudiana. Ya. Itu artinya kita ditekankan untuk menutupi aibnya orang. Nah. Allah menghendaki begini ya, Rasul itu menghendaki problem di masyarakat itu isinya tenang, damai, nggak ada gosip. Sampai umpamanya begini, kenapa ketika ada kasus perzinahan itu hukumnya setelah orang yang berzina tersebut itu dicambuk, dia dibuang. Dibuang itu hanya artinya diusirkan, jangan ada di kampungnya. Itu ada dua sisi. Sisi pertama bagi pelakunya untuk memulihkan mentalnya. Mentalnya ben pulih. Jadi untuk dididik, ditarbiyah mentalnya biar pulih. Yang kedua dari sudut sosial. Dari sudut secara sosial, kalau ini orangnya tidak ada, nggak ada gosip. Nek wonge pangkah ning desane kono, iki pelaku yang telah dicambuk ini malu. Kemudian di situ nanti akan selalu ada gosip ini. Ini aib itu biar, jadi kita tuh nggak boleh mengadakan desas-desus. Isinya mau gosip, ini nggak boleh seperti ini. Ya, kita kembali ulang sedikit ya. Jadi pengertian ma'iyatullah, Allah bersama kita. Ini kita berbicara dari hadis al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah seolah-olah kamu melihat Allah atau kamu merasa dipantau oleh Allah. Pengertian merasa dipantau oleh Allah, kita segala gerak-gerik kita itu menggunakan adab kepada Allah. Kemudian yang kedua, memotivasi kita untuk meningkatkan amal soleh, imannya tingkat, amal solehnya tingkat. Kemudian yang ketiga, kita yakin kita tidak akan mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat tanpa meningkatkan kesolehan kita. Rasul mengatakan begini ya, nikmat yang melimpah, nikmat yang melimpah itu lebih aku takutkan daripada aku terjebak berbuat dosa. Al-hadis au-kamakul. Artinya begini, supaya ketika kita tuh mendapatkan nikmat yang terus mendapatkan nikmat yang melimpah, supaya kalian tuh menghayati wedio. Kalau kita takut berarti ibadah kita akan semakin kuat. Ini lebih membahayakan, kata Rasul, lebih membahayakan daripada orang terjebak dosa. Nikmat-nikmat yang agung yang tidak disyukuri itu lebih membahayakan daripada orang terjebak dosa. Ono wong terjebak dosa, tapi patenya kepepet tenang. Contohnya itu seperti luwe banget. Enek gedangnya tonggo dipecok, keluwen, mboke yo luwe, anake yo luwe. Yen terjebak dosa. Ti mergo tanggane karo dulure ora peduli blas. Iki dosa kaya ngene iki dibanding karo nikmat sing gedhe, sing kowe ora gelem ngetokne nikmatmu, gedhe ndi bahayane. Masih bahaya. Jadi nikmat yang agung yang tidak kau syukuri lebih aku khawatirkan daripada orang itu terjebak dosa. Jek medeni dosa, maka lek awake dhewe oleh dapat nikmati wedi harus syukur, harus kita keluarkan, harus bersyukur ya. Syukur itu cukup bilisan,
zakate awak kuwi poso, zakate omah iku baitul dhiafa ya. Omahmu nek zakate omah iku baitul dhiafa, enek ruang tamune, enek tamu ya diopeni servis sing apik iku zakate omah ya. Zakate awak ya dipasani ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum wa khashaw yawman la yajzi walidun amalati syai'an. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahsyaw yauman, takutlah suatu hari di mana orang tua tidak akan bisa membalas kepada anaknya. Wala mauludun huwa jazin an walidi syai'an, dan anak enggak bisa membalas kepada orang tuanya. Kapan? Di hari kiamat. Artinya